Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 15 Januari 2024, tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Hidup di dalam Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Yohanes menulis surat pertamanya untuk menguatkan orang-orang percaya supaya tidak hanya terlihat seperti orang Kristen sejati, tetapi supaya membuktikan kesejatian itu melalui cara hidup mereka. Mengenal Allah bukan sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Dia. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang yang mengenal Allah, ada dua hal yang terdapat dalam firman ini yang harus terlihat di dalam kehidupan kita. Pertama, melakukan perintah Kristus. Artinya seluruh perintah Kristus merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan orang yang mengenal Allah. Segala tindak tanduknya harus berdasarkan firman Allah. Hidup seseorang yang mengenal Allah adalah hidup yang dituntun oleh firman dan perintah Kristus. Kedua, hidup kita ada di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus atau hidup sama seperti Kristus, itu artinya melakukan prinsip hidup yang telah diteladankan Yesus Kristus kepada kita, yaitu hidup menaati dan melayani Bapa dengan cara melayani sesama. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, selama kita hidup di dunia ini, marilah kita menunjukkan bahwa kita ada di dalam Kristus. Kita menunjukkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan hidup mengasihi sesama kita. Mungkin saat ini kita menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, mengalami ketidakadilan, dilecehkan, dianggap sepele dan tidak dihargai. Semuanya itu jangan menyurutkan kita untuk menunjukkan hidup menurut firman Tuhan dan hidup di dalam kehendak Dia. Sebaliknya, peduli dan tolonglah sesamamu dengan penuh ketulusan dan tunjukkan sikap hidup dan hati kita yang terarah hanya kepada Allah. Percayalah bahwa kasih Allah yang sempurna senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Penghiburan dan kekuatan yang bersumber dari Dia senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Ambillah keputusan dan komitmen untuk melakukannya, karena itulah jalan mengenal Dia. Hidup di dalam Allah. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 441 ayat 1. Diau Tuhan Yesus. Diau Tuhan Yesus, nasal pudo sudena, na dok nang dosa nang tuau. Riko dorohaku marhatopoton, Yesusku Tuhaku ditobus hoau. Bisa Tuhaku doa
kadosaku nang ho ale dongan ditobus nang ho. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kiranya kami hidup di dalam Tuhan. Biarpun dalam hidup ini banyak tantangan, pergumulan, kesusahan yang kami hadapi, tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan menjadi umat yang setia hanya kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini kami mengasihi sesama kami. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.